Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipih Rahayu. Di sini saya ingin menjelaskan terkait stage atau tahapan dalam pengembangan UMKM untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah manajemen UMKM dan koperasi. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Namun demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dari sisi akses keuangan. Maka dari itu dalam perjalanan usahanya, seorang wira swasta harus melewati beberapa fase tantangan. Setiap fase memerlukan tindakan yang berbeda. Fase pertama adalah fase di mana perusahaan baru berdiri. Fase ini disebut fase cari makan. Fase ini disebut fase cari makan sebab pada fase ini perusahaan memang sungguh-sungguh berjuang untuk cari makan. Setelah melampaui fase cari makan, lalu perusahaan berhasil melewati titik break-even point BEP dan memasuki fase stabilitas. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan. Pada tahap ini, fokus utama perusahaan adalah pada kegiatan pemasaran dan penjualan, serta membangun hubungan yang kokoh dengan pelanggan. Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar yang dihadapi dan untuk membentuk tim penjualan yang berkualitas tinggi. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh seberapa baik perusahaan dapat menjalankan strategi ini. Jika perusahaan sudah memiliki omzet, inilah saatnya memikirkan bagaimana membawa perusahaan Anda berkembang alias berekspansi ke ukuran yang lebih besar. Maksudnya yaitu dengan masuk ke fase selanjutnya yaitu fase cari sistem. Salah satu dari fase cari sistem ini yaitu membangun struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan adalah garis hierarki yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya struktur perusahaan dibuat berdasarkan struktur fungsional. Di dalamnya terdapat informasi mengenai tugas dan wewenang masing-masing jabatan serta garis komando yang jelas. Semua perusahaan sebenarnya memiliki struktur organisasi yang cukup baku. Fase selanjutnya yaitu fase cari orang. Pada fase ini sebagian orang setuju bahwa kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung pada orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Pada fase ini juga menunjukkan bahwa kesinambungan suatu perusahaan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan tersebut mengembangkan sumber daya manusia secara keberlanjutan atau tidaknya. Semakin besar perusahaannya, maka semakin membutuhkan sumber daya yang memadai untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Di fase selanjutnya, ada kegiatan marketing yang sudah didukung penuh oleh divisi operasional perusahaan. Image perusahaan ini pun sudah mulai dikenal banyak orang. Saat ini banyak kesempatan untuk bersinergi dengan penyedia produk dan jasa, walaupun berlainan, tetapi juga melayani target market yang sama. Dengan tim yang solid ini banyak perusahaan yang berminat untuk bermitra dengan perusahaan kita. Karena penambahan produk maupun jasa akan berdampak positif secara langsung. Ini terjadi karena kita tidak perlu lagi membangun struktur khusus untuk menjalankan usaha produk atau jasa tersebut. Untuk membentuk image yang seragam di benak target market Anda, maka perusahaan perlu desain penampilan yang khas, baik itu logo, kantor maupun seragam karyawan. Sehingga keberadaan perusahaan akan mudah dikenal dan diingat. Di saat inilah, perusahaan kita telah mendulang momentum untuk berekspansi dengan cepat. Yang terakhir dalam kehidupan berbisnis maupun dalam manajemen perusahaan, sering ditemukan keadaan yang begitu rumit, penuh intrik dan kompleksitas, persis seperti benang kusut. Bahkan kadang kita tidak tahu mesti memulai dari ujung mana. Jika tidak tahu mulai dari mana masalah tersebut, dan berlangsung secara berlarut-larut perusahaan bisa diambang kebangkrutan. Dalam perjalanan Anda membangun dan mengembangkan perusahaan, tentu Anda mengalami suka duka yang hanya bisa dirasakan oleh Anda sendiri. Tapi banyak juga para perusahaan, dalam masa perjuangannya, telah lupa menjaga keseimbangan hidup sehingga mengorbankan banyak segi kehidupan lainnya. Jadi dalam perjalanan membangun usaha, jangan lupa untuk menjalankan hidup yang seimbang. Sekian penjelasan terkait tahapan dalam pengembangan UMKM saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.